Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Angelika dari kelas 2 TRPLA dengan NPM 1062329. Jadi di video ini saya akan menjelaskan untuk program kreasi relative layout yang sudah saya buat. Nah, sebelumnya kami juga sudah pernah diminta untuk membuat kreasi layout menggunakan linear layout. Jadi, apa sih bedanya antara linear layout dengan relative layout? Linear layout biasanya cocok untuk penataan sederhana seperti elemen-elemen dalam bentuk daftar, form, kolom, ataupun baris. Nah, arah penataan elemennya itu ada dua macam orientasi, yaitu ada secara vertikal dan secara horizontal. Nah, sedangkan untuk relative layout biasanya digunakan untuk layout yang lebih kompleks, di mana elemen-elemennya dapat diatur secara fleksibel seperti bisa ditimpa. Dan pengaturan posisinya bisa menggunakan eh, margin top, left, bottom, dan right. Lalu jika ingin sejajar atau bersebelahan dengan elemen lainnya pada relative layout, kita bisa menggunakan layout right off, layout left off gitu. Jika ingin posisinya berada di bawah elemen sebelumnya, bisa menggunakan below. Nah, jadi ini adalah tampilan kreasi layout yang sudah saya buat. Nah, di sini yang saya buat yaitu laman semacam toko kue, pemesanan toko kue. Tapi di sini lebih ke tampilan laman menunya. Di bagian sini ada tiga line atau icon menu. Lalu di sejajar dengan icon menu ini terdapat teks hello, di bawahnya Vanessa. Nah, untuk teks ini saya buat seperti teks sapaan untuk pengguna yang sedang login pada waktu itu, pada saat halaman ini dibuka. Lalu di sebelah dua teks tadi terdapat profil, foto profil user. Nah, di bawah dari tampilan tadi terdapat teks intro yang menampilkan teks the perfect suites for any celebration. Lalu di bawah teks intro ini terdapat menu tab menu kategori. Tab menu kategori ini berdasarkan rasa dari masing-masing kue. Jadi di sini saya buat ada yang rasa strawberry, ada yang cookies juga, ada yang tiramisu dan matcha. Nah, lalu untuk bagian strawberry, tab menu kategori strawberry ini saya buat berbeda sendiri backgroundnya yaitu warna pink. Jadi seakan-akan tab tersebut sedang dibuka atau dipilih oleh pengguna. Nah, jadi setelah itu di bawahnya nanti akan muncul beberapa jenis pilihan dari kue yang berkaitan dengan strawberry. Jadi di sini ada strawberry full cake, ada strawberry waffles, ada strawberry croissant, dan strawberry cheesecake. Seperti itu. Sebelumnya, untuk membuat suatu layout, tentunya kita membutuhkan resource atau file aset. Nah, file aset yang saya gunakan itu ada beberapa, yaitu eh, pertama ada icon, ada gambar, lalu di sini ada teks. Teks-teks ini saya menggunakan fonts yang saya import custom. Lalu ada background ini, background dengan ujung backgroundnya sedikit melengkung atau sedikit round. Lalu di sini juga sama, background juga. Nah, di bagian sini juga saya buat double. Jadi ada background eh, dengan ujung sedikit round berwarna pink, lalu baru ditimpa dengan gambar kuenya. Oke, jadi di sini
Untuk eh, file aset yang saya gunakan bisa kita cek pada bagian Resource Manager di sini. Nah, terdapat foto-foto yang sudah saya hapus, remove backgroundnya, lalu ada profil dan icon. Nah, pertama, jika ingin menambahkan sebuah foto, kita hanya tinggal pilih menu Add di sini, lalu kita klik Import Drawables. Nah, pastikan kita sudah menyimpan foto yang ingin kita import pada file C. Lalu saya pilih yang ini, foto 4. Saya klik OK, di sini muncul. Lalu kita klik Next. Nah, pastikan juga foto yang tersimpan itu tersimpan dalam uh, directory drawable. Jika sudah klik OK, nah kita refresh. Nah, foto tadi yang kita import sudah berhasil tersimpan pada bagian drawable. Nah, selanjutnya untuk icon ini kita bisa menggunakan dari icon yang sudah disediakan dari Android Studio secara langsung. Jadi kita tidak perlu mengimport atau mencari dari internet untuk foto iconnya. Jadi kita bisa langsung pakai di sini. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kita hanya perlu buka bagian ini, bagian menu-menu di sini, pilih directory res, lalu pilih yang drawable. Pada directory drawable, kita klik kanan, lalu pilih new, dan pilih vector asset. Nah, di vector asset ini akan muncul tampilan seperti ini. Untuk memilih icon yang ingin kita gunakan, silakan diklik bagian clip art. Kita tunggu. Nah, di sini akan ada banyak macam yang icon yang dapat kita gunakan. Nah, misalnya saya pilih yang bentar. Oke, misalnya yang email ya, outline. Nah, di sini untuk mempermudah penggunaannya untuk digunakan di program nanti, saya ganti namanya jadi mail aja. Lalu untuk opacity-nya bisa kita atur jika ingin terlihat sedikit transparan atau mau full bold. Nah, di sini saya memilih untuk full bold. Lalu klik next. Nah, pastikan juga yang kita simpan icon tersebut pada directory drawable sama seperti yang foto tadi. Kita klik finish. Nah, di sini akan langsung muncul mail tersimpan. Oh ya, nah lalu pada resource manager tadi saya ada membuat background. Nah, background ini saya gunakan untuk bagian background belakang ini. Untuk agak terlihat seperti tombol, gitu. Tombol, lalu di sini seperti menu, kartu-kartu, gitu. Kartu menu. Lalu untuk membuat background ini, kita gunakan dari directory drawable. Sama seperti sebelumnya, kita klik kanan, lalu kita klik new, dan pilih drawable resource file. Nah, di sini kita buat misalnya background 3. Nah, untuk root elemennya jangan lupa pastikan selektor, lalu source setnya itu di main, dan disimpan dalam directory drawable. Lalu klik OK. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, sebelumnya untuk uh, program membuat background ini sudah saya buat, jadi saya langsung copy aja. Nah, ini. Di sini kita membuat tag item. Dalam tag item ini terdapat uh, tag shape untuk memberikan bentuk, yaitu bentuk rectangle yang kita gunakan. Lalu di sini ada tag solid untuk menampilkan
colornya. Sini misalnya saya ganti pakai dark color, dark pink. Nah, jadi warnanya sedikit berbeda dari yang pink tadi. Lalu pada tag corners terdapat radius untuk mengatur besar lengkungan dari ini, dari background yang kita inginkan. Jika ingin semakin uh, lengkungnya semakin besar, bisa kita tambahkan aja. Jadi misalnya 100 dp gitu. Nah, jadi akan semakin melengkung. Di sini juga kita bisa membuat backgroundnya jadi bentuknya bulat, membuat background bulat. Nah, caranya ya sama, tinggal kita gedein aja. Nah, jadi bulat seperti ini. Tapi di sini saya kebanyakan hanya pakai yang 20 atau 30 border radiusnya. Nah, selanjutnya eh, di sini tadi kan pada main 2 ini saya ada menyebutkan bahwa saya menggunakan untuk pada teks ini saya menggunakan custom font. Nah, custom font itu saya download dari website dafont.com. Di situ kalian bisa download fontnya dan bisa kalian ekstrak terlebih dahulu. Setelah kalian ekstrak, silakan pilih eh, tipe font yang kalian inginkan. Karena setahu saya dari website Dafont dan setelah kalian ekstrak file fontnya, biasanya ada banyak macam. Ada yang tipe teksnya itu tebal, ada yang italic, ada yang bold dan italic juga. Nah, di sini saya pilih yang normal, biasa. Ini Philosopher Bold dan yang satu Sweet Creamy. Nah, gimana untuk mengimport font ini? Pertama, pastikan membuat di sini pada bagian drawable, klik new dan buat direktori baru. Direktori baru, di sini saya namakan direktorinya font. Dan untuk teks ini, untuk sorry maksudnya untuk font ini bisa kalian taruh dengan mengcopy uh, file fontnya, kalian copy terlebih dahulu, lalu kalian paste di bagian font ini di Android Studio. Tapi kalian bisa juga copy paste secara langsung dari file manager. Silakan pilih bagian di mana Android Studio kalian tersimpan dan kalian copy di bagian directory font yang sudah saya buat, kalian buat tadi. Nah, selanjutnya di sini kita membutuhkan value. Di value ini terdapat beberapa file yang bisa kita gunakan, resource eksternalnya seperti colors. Nah, di sini untuk colors, saya mengset beberapa warna yang saya perlukan untuk membuat layout tadi. Di sini ada warna pink, dark pink, background, black, dan white. Untuk kode color bisa kalian dapatkan dari website internet. Dari saya biasanya menggunakan HTML color codes. Di situ ada banyak pilihan warna yang bisa kalian gunakan. Untuk kodenya bisa tinggal kalian copy dan kalian juga bisa custom warna di website tersebut. Nah, di masing-masing warna itu kita berikan nama. Nah, jadi untuk penggunaan warnanya ini nanti kita tinggal memanggil nama warnanya. Jadi saya ini kan background, saya beri nama background. Nah, untuk warnanya itu warna putih, sedikit abu-abu, jadi tidak benar-benar putih sepenuhnya. Lalu eh, untuk menggunakan color ini kita hanya perlu ketika pemanggilannya kita menggunakan program add color slice nama dari color yang ingin kita gunakan. Nanti contohnya akan saya tampilkan.
Lalu selanjutnya di sini saya menggunakan untuk resource external string. Jadi tidak semua string saya masukkan, hanya beberapa string yang menurut saya teksnya lumayan panjang yang saya simpan dan saya set di bagian resource string eksternal ini. Nah, yang lainnya untuk yang singkat seperti hanya hello, hanya Vanessa saya tadi, saya langsung buat di bagian kode program main 2-nya. Nah, di sini untuk saya buat nama stringnya intro. Nanti yang akan ditampilkan adalah bagian yang ini. Nah, bagian di sini ini ada slice.n. Slice.n ini untuk membuat teksnya itu nanti enter ke bawah. Jadi posisinya eh, bagian atas the perfect switch dan di bagian bawahnya bahwa teks tersebut akan muncul untuk teks yang for any celebration. Nah, di sini juga 1, 2, 3, 4 ini untuk masing-masing nama pilihan kue strawberry tadi. Oke, udah. Kita kembali ke bagian main. Nah, di sini ada main activity. Di main activity ini digunakan untuk wadah utama yang nanti akan di-run. Nah, yang di-run ini saya set dari directory layout dengan nama filenya yaitu main2. Jadi nanti yang akan ketika saya run, yang akan muncul adalah tampilan laman kue ini. Untuk kode ini tidak saya buat ketik manual, tapi saya menggunakan menu palette. Nah, di menu palette ini saya bisa tinggal tarik aja, misalnya ini text view. Nah, saya bisa pilih dari yang bagian menu palette text, lalu di sini ada text view. Bisa langsung saya tarik untuk menggunakan dan saya atur posisi besar, besar, lebar, dan posisinya menggunakan margin. Ada margin tinggi, margin lebar, lalu margin sebelah kiri, kanan, atas, bawah. Lalu untuk yang foto, saya menggunakan image view. Image view bisa kita gunakan pada palette common. Palette common, pilih yang image view. Oke, nah karena di sini relatif, jadi bisa ditimpa-timpa. Nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi relatif tag relatif di sini sebagai wadah utama untuk mengatur keseluruhan elemen dalam layer layout yang ini. Nah, di sini saya atur untuk lebar dan height-nya sama-sama match parent, yang berarti akan memenuhi, akan sesuai dengan tinggi dan lebar dari layarnya sendiri. Lalu untuk background-nya saya atur seluruhnya, ini warnanya dari background, saya menggunakan external resource external color dengan nama warnanya yaitu background. Dari color, nah warna background jadi akan menampilkan warna yang ini seperti putih sedikit abu-abu. Lalu di sini saya membuat image view. Image view ini saya saya atur besar dan tingginya 50 kali 50. Dan untuk gambar yang ingin saya tampilkan yaitu sebuah icon yang saya beri nama menu dan diambil dari directory drawable. Lalu untuk margin topnya ini margin yang antara sini dengan yang ini saya atur 50 dp agar posisinya tidak mepet dengan tepi layar.
Lalu untuk margin left-nya antara sini sampai sini saya atur 25 dp. Dan untuk memberi color, saya menggunakan tint, elemen tint, dan mengimport color dari resource colors tadi, warnanya pink. Lalu yang kedua adalah image view lagi. Nah, image view yang ini digunakan untuk menampilkan profil user yang diambil dari directory drawable. Dan untuk lebar dan tingginya sama, saya buat 100 kali 100. Untuk margin topnya itu 30 dp. Lalu saya atur posisinya itu layout right off. Jadi posisi profil ini berada di sebelah kanan dari image view yang pertama. Dari image view yang pertama yaitu berada di sebelah kanan icon menu. Lalu untuk eh, posisi jaraknya saya atur margin left ini sebesar 240 dp. Lalu selanjutnya terdapat text view, ada dua text view di sini. Teks yang pertama menampilkan hello dan teks yang kedua menampilkan Vanessa. Nah, untuk posisinya itu dua-duanya, dua-dua teks ini saya buat wrap content. Jadi akan menyesuaikan dengan lebar dan tinggi kontennya. Dan dua text view ini sama seperti profil user tadi, saya letakkan posisinya itu ini, layout to right of image view. Jadi dua-duanya berada di sebelah kanan dari image view yang pertama atau icon menu yang di sini. Dan untuk mengatur jaraknya saya buat yang hello itu 149 dp. Lalu untuk margin top up dari sini ke sini itu 50 dp. Dan colornya itu black. Color black, ukurannya 25 dan stylenya bold. Nah, untuk menggunakan eh, custom font yang sudah kita import dari ini, dari directory font, itu kita tinggal menggunakan elemen font family. Nah, elemen font family dari directory font slash nama dari fontnya yaitu Philosoph. Selanjutnya yang teks yang Vanessa ini itu eh, posisinya di sebelah kanan juga, sebelah kanan dari icon menu. Dan saya atur posisi jaraknya itu 141 dp dengan margin top 75 dp. Jadi dari top yang ini ya, dari top yang tepi layar ke bagian nama teks Vanessa. Teksasnya 20, warnanya saya gunakan dark pink, dan font family-nya juga sama, yaitu Philosoph. Selanjutnya, ini saya buat relative layout yang akan mengatur posisi dari text view yang ini, the perfect switch for any celebration. Di sini saya atur, saya buat ID-nya dengan nama intro, disimpan dengan ID intro untuk relatif yang ini. Lalu tinggi dan lebarnya saya atur menyesuaikan konten. Dan posisinya berada di bawah image view. Jadi untuk relatif yang ini posisinya berada di bawah icon ini, icon menu. Lalu di dalamnya ini mengatur text view. Untuk text view saya beri nama ID text view 3 dan lebar dan tingginya web content. Lalu untuk memberikan jarak dari pipi layar
Ini saya beri margin leftnya 40 dp, lalu margin topnya dari sini ke sini itu saya buat 41 dp agar posisinya terlihat rapi, tidak berdempetan dengan yang bagian profil. Ini text colornya warna hitam, tipenya bold, style bold, lalu ukurannya 30 sp, jadi lumayan besar dibandingkan teks yang sebelumnya. Dan font family yang digunakan adalah Sweet Creamy. Selanjutnya di bawah teks intro ini, saya membuat relative layout lagi. Relative layout yang mengatur elemen-elemen tab menu kategori di dalamnya. Oke, jadi masing-masing di dalam relative layout tab menu ini itu terdapat 4 kategori menu. Ada yang strawberry, cookies, tiramisu, dan matcha. Nah, masing-masing juga saya buatkan relative layoutnya. Untuk relative layout wadah utama untuk tab menu ini, saya atur posisinya berada di bawah teks intro, di bawah teks intro dengan jarak margin topnya itu 20 dp. Untuk lebarnya 450 dp dan tingginya 90 dp. Tinggi ini. Nah, di dalamnya ada masing-masing. Nah, masing-masing nanti. Masing-masing linear layout yang mengatur bagian menunya. Bagian menu, lalu di sini ada gambar. Gambar dari makanannya. Oke, jadi di sini untuk background relatif yang pertama, saya menggunakan background berwarna pink karena seperti yang saya jelaskan di awal untuk menampilkan bahwa teks eh, pilihan menu kategori yang ini itu dipilih oleh pengguna seperti ditekan, jadi nanti akan menampilkan yang ini. Oke, sini margin left, kita sesuaikan margin left topnya. Lalu di sini saya berikan elevation. Elevation ini untuk memberikan kesan seperti ada shadow atau bayangan agar ini, agar terlihat timbul, kesan timbul. Lalu paddingnya ini saya beri 10 dp. 10 dp paddingnya itu yang ini. Antara ini dengan yang ini. Dari antara background dengan foto di dalamnya itu paddingnya 10. Kiri kanan atas bawah 10 untuk memberikan jarak agar tidak full background. Nah, pola dari relative layout ini saya ulangi sebanyak 4 kali untuk bagian cookies, tiramisu, dan matcha. Bedanya hanya bagian 3 belakang ini saya atur background itu background 2. Background 2 itu ini. Nah, background 2 itu warna putih backgroundnya. Dan untuk radiusnya tetap sama. Dan saya untuk gambarnya juga berbeda. Cookies, tiramisu, dan matcha. Nah, dari relatif-relatif tersebut, saya atur posisinya berjarak 30 dp. Oke, saya atur jaraknya 30 dp. Dan untuk posisi yang di sini, ini relatif layout yang di sini, itu saya buat ini, menggunakan layout right off. Jadi posisi tab kategori kedua itu berada di sebelah kanan dari tab 1, lalu yang ketiga ini berada di sebelah kanan dari tab kategori 2, lalu yang keempat itu berada di sebelah kanan kategori yang ketiga.
Begitu. Lalu kita next ke selanjutnya. Sorry, ini kok berubah? Oh, ini karena ada kesamaan foto, jadi pastikan untuk nama fotonya tidak sama. Jadi yang ini saya hapus saja agar tidak mengubah. Oke, kita balik. Oke, normal. Nah, selanjutnya ini ada relative layout yang mengatur elemen-elemen pilihan menu kue. Jadi di sini saya beri atur posisinya berada di bagian bawah dari tab menu. Tab menu itu yang ini tadi. Tab menu berada di posisi bawah ini. Lalu di dalamnya terdapat relative layout. Relative layout ada 4. 1, 2, 3, 4. Di dalam relative layout ini saya tampilkan background putih dengan tinggi, lebar, eh, margin kiri dan margin atasnya saya atur agar sesuai. Lalu elevation 8 dp dan paddingnya 16 dp. 16 dp. Lalu di dalam relative layout tersebut terdapat gambar. Nah, gambarnya image view-nya ada dua. Image view yang pertama itu saya gunakan untuk menampilkan background pink tadi. Jadi yang digunakan ini search dari directory drawable dengan background satu yaitu background warna pink. Lalu image yang kedua itu untuk menampilkan gambar kuenya. Gambar kue ini sudah saya remove backgroundnya, jadi backgroundnya transparan. Sehingga ketika ditimpa atau dijadikan satu, tampilannya seperti ini. Background pinknya masih kelihatan. Lalu terdapat text view untuk memberikan judul dari kuenya, nama kuenya, strawberry full cake. Di sini uh, mengimport dari resource string eksternal yaitu dengan nama cake 1. Posisinya ini berada di bawah background 1. Background 1 yang ini, image view yang background pink. Lalu terdapat text view lagi. Ini text view yang ini untuk menampilkan harga. Nah, untuk teksnya saya tidak menggunakan resource string eksternal, tapi langsung saya ketik di bagian sini karena teksnya singkat. Lalu uh, stylenya bold, disesuaikan aja. Nah, ada ini untuk uh, relative layout ini, kartu pilihan makanan ini, pilihan jenis kue ini, saya samakan untuk yang lainnya. Jadi diulangi sampai 4 kali. Yang beda hanya untuk gambarnya, pemilihan gambar. Sini tuh foto 1, lalu di sini foto 2, foto 3, 4 gitu. Dan hanya beda untuk stringnya. String, harga, gitu. Nah, untuk posisinya yang ini menu kedua, saya letakkan posisinya berada di sebelah kanan dari relative layout menu 1 dan diberikan jarak sebesar 30 dp. Lalu untuk menu yang ketiga, ini saya atur posisinya agar berada di bawah, ini below, berada di bawah menu 1 yang ini, relative relative layout menu 1. Lalu untuk yang keempat, ini karena berada di posisi di sini, saya atur berada di bawah
menu kedua dan berada di sebelah kanan menu ketiga. Jadi posisinya bisa pas gitu, keempat. Dan masing-masing jaraknya saya berikan 30 dp. Nah, itu aja misalnya eh, saya coba run untuk melihat apakah posisinya sesuai. Si Google. Hmm, buatnya lumayan lama. Oke, bentar saya coba lagi. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Jadi sama ya posisinya, sesuai dan rapi. Baik, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan untuk kreasi layout saya, kreasi layout laman toko kue. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.